Ya, ledakan besar mengguncang Beirut dilaporkan berasal dari amonium nitrat yang disimpan dalam sebuah gudang. Apa itu amonium nitrat dan mengapa ledakan yang berasal dari bahan kimia ini begitu dahsyat? Bergabung bersama kami, Sunardi, staf mengajar Departemen Kimia FMIPA dan Kepala Laboratorium Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Kita sapa langsung Pak Sunardi, selamat malam. Selamat malam. Pak Sunardi, kalau kita lihat dari video-video amatir yang beredar di lini masa, dari jarak kejauhan bahkan, ledakan yang dianggap bersumber dari gedung penyimpanan amonium nitrat ini begitu masif. Nggak cuma menimbulkan api, tidak hanya terlihat api, tapi juga tadi ada shockwave. Ada api yang gas atau asap yang membumbung tinggi, kepulan gas putih yang menyapu wilayah Lebanon. Tapi sebetulnya apa itu amonium nitrat dan apa yang membuat amonium nitrat ini menjadi begitu reaktif? Amonium nitrat itu kan senyawa kimia yang terdiri dari amonium dan nitrat ya. Yang biasa itu sebenarnya dipakai untuk pupuk, tapi juga dipakai untuk bahan peledak. Ya. Nah, istimewanya kalau sebagai bahan peledak, bahan kimia itu bisa menjadi bahan peledak kalau dia bereaksi dengan cepat dan terbentuk gas. Nah, istimewanya amonium nitrat ini, dia kalau bereaksi, semua hasil reaksinya itu bentuknya gas. Oke. Maka tekanannya jadi tinggi sekali dan ledakannya jadi hebat sekali. Ya. Oke, artinya bereaksi ketika ada panas, begitu Pak Sunardi? Betul. Jadi amonium nitrat itu dengan panas kira-kira 200 sampai 300 derajat, apalagi kalau dalam wadah yang tertutup, dia akan bisa dengan sendirinya meledak dengan hebat sekali. Suhu ruangan berarti berpengaruh begitu ya Pak Sunardi? Betul, ya. Oke, nah ini berdasarkan atau kita lihat bahan kimia yang punya bahaya eksplosif ini nyatanya ternyata formulasi ini tuh digunakan dalam produksi alat peledak tadi yang Bapak bilang, termasuk juga yang ilegal ternyata Pak. Bahkan banyak negara yang menghapusnya dalam aplikasi konsumen karena kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan. Sebetulnya semudah apa sih Pak mendapatkan amonium nitrat atau mungkin membuat amonium nitrat sintesisnya? Ya. Kalau kita lihat di toko online itu mudah sekali kita beli amonium nitrat. Kemudian kalau kita bikin sendiri dari bahan-bahan baku yang ada di toko online atau toko kimia juga mudah sekali. Mudah dan murah, Pak Sunardi? Iya, kalau murahnya relatif ya, tapi kalau menurut saya untuk harga bahan kimia itu murah. Ya. Artinya tidak ada surat itu diperjualbelikan secara bebas begitu ya? Sebenarnya itu ada ketentuan ya, kalau nggak salah karena termasuk bahan peledak itu dari Polri harus ada surat, tapi kenyataan di toko online mudah sekali kita beli, ada Anda bisa browsing nanti pasti ada. Ya. Oke. Pak Sunardi, yang menjadi krusial tadi juga disebutkan adalah bagaimana penyimpanannya. Ketika ruangan panas juga menjadi pemicu reaktifnya atau bereaksinya amonium nitrat ini, bagaimana sebetulnya penyimpanan amonium nitrat yang disarankan? Iya, memang sifatnya dari amonium nitrat ini dia tidak boleh terkena panas ya, atau lagi bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dijual sebagai pupuk, dia sudah ada campuran airnya kira-kira kurang dari 5% untuk mencegah supaya dia tidak meledak. Gitu. Tapi kalau dia terekspos panas yang tinggi, nah itu dengan sendirinya antara amonium dan nitratnya itu mereka bisa bereaksi sendiri, menghasilkan gas nitrogen atau N2O dan H2O dan gas lain ya, yang tekanannya tinggi sekali, makanya ledakannya jadi besar sekali. Oke, Pak Sunardi sudah melihat videonya ya, yang ada shockwave tadi. Iya. Nah, kalau disebutkan oleh pemerintah Beirut atau pemerintah Lebanon bahwa ada ribuan ton yang disimpan di gudang penyimpanan di pelabuhan Beirut, apakah dari analisa Pak Sunardi itu memang benar hasil reaksi dari ribuan ton itu atau justru harusnya lebih di situ? Kalau saya lihat memang itu kalau memang itu benar amonium nitrat ya. Kalau jumlahnya cukup banyak ya bisa seperti itu. Karena dalam jumlah kecil saja, misalkan kira-kira 5 gram itu kalau dibuat bahan petasan udah ledakannya udah besar sekali. Oke. Pak Sunardi, kan kita melihat juga gudang penyimpanannya ternyata jaraknya cukup dekat dengan pusat kota Beirut. Bahkan tadi eskalasi ledakannya sampai 10 km dari pusat pelabuhan Beirut. Sebetulnya yang wajar penyimpanan atau gudang penyimpanan amonium nitrat ini harusnya
ada di daerah seperti apa? Harus berjarak sejauh apa dari pusat kota atau tempat masyarakat beraktivitas? Ya, harusnya dia diperlakukan seperti bahan peledak yang lain. Karena memang dia itu utamanya untuk bahan peledak ya. Ya, jadi untuk campuran dengan dinamit dan sebagainya. Jadi kalau perlu harus dibuat bunker dan yang jauh dari pemukiman ya, seperti senjata lah. Karena memang itu berbahaya sekali. Oke. Tapi kita tahu Indonesia juga tengah menyiapkan pabrik amonium nitrat, Pak Sunardi, untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kalau berkaca dari kasus ini, kemudian kasus di Amerika Serikat, bagaimana kemudian Indonesia bisa mengelola bahaya dan resikonya? Ya, seharusnya kalau memang dipersiapkan dengan benar, kemudian konstruksi pabriknya, konstruksi gudangnya, dan semua aspek keselamatan itu dilakukan, sebenarnya sih aman-aman saja. Ya, jadi tidak boleh menumpuk dalam jumlah besar seperti itu memang. Oke, baik. Pak Sunardi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected, staf pengajar Departemen Kimia FMIPA dan Kepala Laboratorium Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.